Bu Doni akan mengajak kalian untuk lebih mengenal apa sih suara hati itu, gitu. Jangankan suara hati ya Bu ya, suara emak aku aja yang cempreng kayak gitu, kadang-kadang malas dengerinnya, ya kan? Ayo ngaku. Suara hati ini adalah suara yang berasal dari dalam hati kita, yang adalah suara Allah sendiri, gak kelihatan, gak kedengeran secara telinga manusia. Kita hanya bisa mendengarkannya dalam keheningan. Nah, kita bisa menantang diri kita sendiri. Bisa gak sih kita mendengarkan suara hati setiap kali mau bertindak? Itu yang sulit. Yang pertama, pengertiannya. Teman-teman, secara luas, suara hati itu sebenarnya bentuk dari sebuah kesadaran moral berhubungan dengan situasi konkret hidup sehari-hari seseorang. Dalam kehidupan manusia, itu kita tidak pernah lepas dari sebuah ikatan moral yang ada di lingkungan, di masyarakat, di asrama. Kalau kalian ada di asrama, kita selalu terikat dengan peraturan secara moral dan peraturan lainnya. Maka, ini adalah sebuah kesadaran yang melekat dalam diri manusia sepanjang manusia itu hidup. Nah, jadi setiap manusia itu memiliki daya atau kemampuan yang khusus untuk membedakan perbuatan baik dan perbuatan yang tidak baik. Tapi pertanyaannya adalah apakah kita sebagai manusia selalu bisa condong ke arah perbuatan baik? Belum tentu ya, Bu Dani gak berani jamin. Bahkan untuk Bu Dani sendiri juga, saya hanya manusia biasa, pernah melakukan kesalahan dan dosa ya. Nah, teman-teman, suara hati itu memiliki beberapa sifat. Yang pertama, suara hati itu sifatnya memberikan pertimbangan. Maksudnya, jika kamu ingin melakukan suatu tindakan yang dianggap baik oleh suara hatimu, maka suara hati itu akan cenderung untuk meminta kita melakukannya. Dan sebaliknya, cenderung akan melarang kalau kita mau berbuat sesuatu yang merusak, yang berdosa, yang salah. Sebagai contoh, ketika kita sedang ulangan nih, kalian yang ulangan ya, ketika kalian sedang ulangan nih, kalian stuck, kalian udah belajar tapi kalian ternyata stuck, kalian lupa apa ya jawabannya, yang sebelah mana ya di catatan, kalian lupa nih, padahal kalian udah belajar. Nah, si jahat pengen banget nih kamu bisa ngelihat punya teman gitu kan, karena punya teman tuh sebenarnya bisa dilihat, kelihatan gitu kan. Nah, tapi suara hatimu, pasti ada suara dalam hatimu yang meminta kamu untuk jangan dilakuin gitu. Pasti ada perasaan yang deg-degan, takut, ragu dan sebagainya ketika kamu akan melakukan perbuatan yang salah. Nah, itu artinya suara hati kamu sedang memberikan pertimbangan, selalu menimbang-nimbang. Sedangkan yang kedua, suara hati itu memiliki sifat memberikan peneguhan atau evaluasi. Misalnya, kalau kamu habis menolong orang, maka suara hati akan memuji kamu. Buktinya adalah kamu merasa senang, merasa gembira bisa menolong orang lain. Tapi kalau misalnya tidak, atau kamu habis mencuri uangnya mamamu, suara hati akan membuatmu merasa gelisah, resah, tidak tenang secara terus-menerus. Itu kalau suara hatimu masih berfungsi loh ya. Itu yang akan dilakukan oleh suara hati. Dan yang ketiga, sifatnya itu objektif atau normatif. Jadi, suara hati itu merupakan cerminan dari apa yang menjadi pertimbangan umum. Disebut juga bersifat logis. Jadi mengacu kepada pertimbangan moral, di mana suara hati itu dianggap pasti bila secara moral dia tidak keliru. Misalnya, kamu berpacaran berdua-duaan di tengah keadaan yang gelap-gelapan dan sebagainya gitu ya. Nah, secara moral apakah itu baik? Tidak. Maka suara hati akan cenderung menganggap itu tidak baik. Itu adalah sifatnya. Karena secara moral, secara normatif, itu dipandang sebagai perbuatan yang keliru dan tidak sehat. Nah, yang keempat, suara hati itu memiliki sifat yang tulus dan tanpa pamrih. Suara hatimu itu tidak pernah mengharapkan suatu keuntungan untuk diri sendiri.
Suara hati memiliki sifat yang jujur, tulus dan apa adanya. Walaupun kadang-kadang emang menyakiti hati kita sendiri. Sebagai contoh, kita punya teman atau sahabat, kita sangat menyayangi sahabat kita. Karena kita sayang sama sahabat kita, ketika sahabat berbuat sesuatu yang salah, kita memberitahu, menegur atau memberikan kritik. Tapi ternyata orang yang kita anggap sahabat itu malah memusuhi kita karena menganggap kita tidak mendukungnya. Itulah contohnya dari sifat-sifat suara hati. Nah, kalau kalian memiliki sifat ini, 4 sifat ini, berarti suara hati kalian terasa dengan baik. Coba cek dari sekarang. Nah, gimana sih cara kerja suara hati? Suara hati itu memiliki beberapa cara kerja. Yang pertama, sebelum bertindak, jadi sebagai indeks atau petunjuk. Suara hati itu bekerjanya dalam hati manusia, tidak terdengar secara kasat mata, secara kasat telinga gitu ya. Sebelum bertindak atau berbuat sesuatu, seseorang itu sudah memiliki kesadaran atau pengetahuan umum bahwa ada yang baik dan ada yang buruk. Nah, setiap orang itu memiliki kesadaran moral tersebut, walaupun kadar kesadarannya berbeda-beda. Nah, suara hati itu petunjuknya bahwa, oh, di dunia ini ada yang benar, ada yang buruk, ada yang gitu. Yang kedua, perkata hati. Perkata hati biasanya muncul ketika kita nyaris melakukan atau akan melakukan. Misalnya nih ya, ketika kita akan menolong seseorang yang jatuh misalnya, itu kan perbuatan baik. Maka suara hati akan terus mendorong, akan terus menyuruh kita, ayo tolong dia butuh pertolongan. Tapi ketika kita akan melakukan sesuatu yang buruk, misalnya mencontek atau mengambil uang orang tua kita atau teman, suara hati akan melarang, jangan. Nah, tapi apakah kita selalu mendengarkan suara hati itu? Nah, silakan kamu tanyakan ke diri kamu sendiri. Yang ketiga, pada saat kita melakukan sesuatu, pada saat kita menyontek atau mengambil uang orang tua, mama, atau mengambil uang kakak, itu suara hati juga terus bekerja untuk menyuruh atau menolak. Jangan dan sebagainya. Tergantung apa yang kamu perbuat itu baik atau buruk. Nah, dan yang terakhir, suara hati itu bekerja setelah kamu melakukan suatu tindakan, yaitu dia bekerja sebagai hakim atau iudex yang akhirnya memberikan vonis atau vindik. Misalnya kamu habis menolong orang, sebagai hakim dia akan memujimu, dan sebagai vonis dia akan membuatmu merasa gembira. Sebaliknya, kalau kamu melakukan sesuatu yang salah atau keliru, maka suara hati akan bertindak sebagai hakim, menghakimi kamu. Kamu akan merasa gelisah, resah, tidak tenang, dan sebagainya. Nah, itu adalah cara kerja suara hati. Nah, fungsi suara hati itu apa sih sebenarnya? Fungsi suara hati itu sebagai pegangan, pedoman, atau norma untuk menilai suatu tindakan. Apakah tindakan itu baik atau buruk? Nah, kamu di sini bisa mengontrol diri kamu sendiri. Seberapa buruk sih aku, seberapa baik sih aku, apa iya aku udah menggunakan suara hati dengan baik? Kalau iya, berarti kehidupan kamu sudah perfecto. Yang kedua, suara hati itu berfungsi sebagai pegangan atau peraturan konkret di dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, berfungsi untuk menyadarkan manusia akan nilai dan harga dirinya. Ingat teman-teman, di KD 3.1 kita sudah belajar tentang manusia pribadi yang unik. Kenapa kita unik? Karena kita adalah, benar sekali, kita adalah citra Allah. Kita secitra sama Allah. Nah, karena kita secitra sama Allah, kita memiliki harga diri yang lebih tinggi dibandingkan makhluk lainnya. Maka dengan suara hati mengingatkan kita lagi, dengan harga diri yang lebih tinggi dari makhluk hidup lainnya, apakah kita pantas melakukan perbuatan yang tercela? Apakah kita pantas melakukan perbuatan yang dilarang oleh suara Allah sendiri yang ada dalam hati kita?
Cara berperilaku kita berdasarkan hati nurani ada 4. Yang pertama, kita menghormati setiap suara hati yang keluar dari hati nurani kita. Mendengarkan dengan cermat dan teliti setiap bisikan hati nurani, mempertimbangkan cara masak dan dengan pikiran sehat apa yang dikatakan oleh hati nurani, dan yang terakhir yang paling penting yaitu melaksanakan apa yang diminta atau disuruh oleh hati nurani. Kalau kalian sudah kita semua sudah berperilaku berdasarkan hati nurani, Bu Dani percaya tidak akan ada lagi kejahatan di dunia ini. Kerajaan Allah akan benar-benar hadir di dalam dunia, sehingga tercipta suasana damai, sukacita, tentram, sejahtera, dan sebagainya. Nah, teman-teman, kenapa sih kok kadang-kadang atau seringkali kita nggak mendengarkan atau nggak bisa mendengar suara hati kita? Bisa jadi suara hati kita itu tumpul. Kenapa kok tumpul? Ada beberapa penyebabnya. Yang pertama, kalau kita tidak pernah menghiraukan hati nurani kita mengabaikan saja. Apa sih hati nurani? Yang penting kan aku ikut mode, yang penting kan aku punya uang, yang penting kan aku nilainya bagus, dan sebagainya. Itu menyebabkan suara hati tumpul. Misalnya kita orang yang sifatnya ragu-ragu atau bingung. Nah, ini juga menyebabkan menyebabkan suara hati kita juga tumpul karena kita tidak percaya akan suara Tuhan yang ada dalam hati kita. Yang ketiga, pandangan masyarakat yang keliru. Misalnya, jam ngaret, molor itu dianggap biasa. Korupsi itu dianggap sebagai hal biasa. Nah, itu keliru. Jadi menyebabkan suara hati kita tumpul. Kita tidak tahu lagi mana yang baik, mana yang buruk karena semua dianggap biasa gitu. Dan yang terakhir, pengaruh pendidikan dalam lingkungan keluarga atau lingkungan lainnya. Teman-teman, kita harus bersyukur orang tua kalian berusaha semaksimal mungkin supaya kalian bisa sekolah sampai pada saat ini. Maka kalian bisa menjadi seseorang yang berkarakter dan terpelajar. Jadi kalian bisa tahu bagaimana cara menggali suara hati kamu untuk hidup yang lebih baik lagi dari hari ke hari. Nah, kalau tumpul gimana? Apakah masih bisa diperbaiki? Bisa, sangat bisa. Kita memiliki beberapa cara untuk membina suara hati. Yang pertama, mengikuti suara hati dalam segala hal. Nah, mengikuti suara hati dalam segala hal itu seperti apa sih? Ya, kita harus benar-benar mendengarkan apa yang hati kita mau. Kalau itu baik, do it. Kalau itu salah, tinggalkan. Karena Tuhan Yesus juga sudah bersabda pada Matius bab 5 ayat 8, yaitu berbahagialah orang yang murni hatinya, karena mereka akan memandang Allah. Bagaimana tidak? Semua perilakunya itu mencerminkan apa yang Allah kehendaki. Jadi berbahagialah dia. Kalau kamu mau berbahagia juga, maka bina suara hatimu dan asah terus setiap hari. Yang kedua, mencari keterangan pada sumber yang baik. Apa sih sumber yang baik itu? Teman-teman, kita sudah diberikan buku iman oleh gereja, yaitu kitab suci, dokumen-dokumen gereja, dan buku-buku lain yang bermutu, kisah-kisah inspirasi, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya kita juga bisa mengikuti olah rohani seperti yang kalian lakukan kemarin, yaitu doa hening. Kalian bisa melakukannya setiap hari sebelum tidur 5 menit saja, atau kalau tidak bisa ya 1 menit, 2 menit, bertambah setiap harinya. Itu akan lebih mengasah. Kemudian kalian juga bisa mengikuti rekoleksi, retret, dan rajin untuk introspeksi diri. Introspeksi diri itu membuat kita jadi rendah hati, tidak sombong, tahu akan kelemahan, kekurangan kita, dan tahu akan kelebihan kita, sehingga kita bisa secara maksimal mengembangkannya. Jadi, saran Bu Dani, kalian banyak-banyak introspeksi diri, supaya bisa mengendalikan diri, sabar, sehingga ya semua dapat berjalan dengan sesuai kehendak Tuhan. Dan yang ketiga adalah menjaga kemurnian hati.
Teman-teman, kalau kalian melihat sebuah kolam yang butek, kalian pasti kesulitan kan melihat apa sih yang ada di dalam kolam. Tetapi ketika kalian melihat akuarium yang jernih, kalian bisa tahu apa isi di dalamnya. Ada ikan, ada hiasan-hiasan, ada batu-batuan, ada rumput-rumput untuk hiasan, dan sebagainya. Tampak indah. Begitu juga hati kita, teman-teman. Kalau kita menjaga kemurniannya, kebersihannya, kejernihannya, maka hati kita juga akan lebih mudah untuk mendengarkan suara Allah. Menjaga kemurnian hati itu terwujud dengan melepaskan emosi dan nafsu. Itu akan nampak pada 3 hal. Yang pertama, kita memiliki maksud yang lurus atau tujuan yang lurus. Kita bisa menjaga kemurnian hati kita dengan konsisten. Konsisten pada apa yang kita rencanakan, tanpa membelok kanan atau kiri. Tujuanku sekolah ya belajar. Ya ayo, dihidupi itu belajarnya. Yang kedua, pengaturan emosi. Pengaturan emosi ini sangat penting untuk mengendalikan diri ya. Karena terkadang kita sering kali mengambil keputusan pada saat kita emosi. Padahal keputusan yang diambil saat emosi itu adalah keputusan yang sering kali keliru. Maka dengan menjaga kemurnian hati, kita juga bisa melepaskan segala emosi kita, supaya kita bisa mengatur emosi, mengendalikan diri dengan baik. Dan pemurnian hati itu juga bisa dibina dengan cara jujur, tulus. Tidak mengutamakan kepentingan pribadi atau maksud-maksud tertentu di balik keputusan yang diambil. Nah, itu adalah cara-cara untuk membina suara hati. Semua hal itu bisa dilakukan dengan penelitian batin setiap hari. Seperti sebelum kamu tidur, kamu bisa mengingat kembali, flashback apa sih yang udah aku lakuin seharian ini. Apa aku sudah berbuat baik? Apakah aku sudah menyakiti orang lain? Dan persembahkan bahwa semua itu dalam doa. Maka hatimu akan merasa lebih tenang dan kamu bisa tidur dengan nyenyak. Nah, baik teman-teman, itu adalah sekian dari materi kita ya tentang suara hati. Bu Dani yakin ada banyak sekali pertanyaan yang tersimpan dalam hatimu tentang suara hati, karena ini adalah misteri. Tidak semua orang bisa melihat, menghidupi suara hatinya dengan baik. Tapi Bu Dani yakin dengan semangat yang tinggi, dengan karakter yang sudah tertanam dalam hatimu, kamu bisa menjadi seorang yang cerdas, berintegritas, sehingga suara Allah semakin kamu hidupi dari hari ke hari. Baik, sekian materi kita pada hari ini. Bila ada pertanyaan, kalian bisa bertanya via WA. Bu Dani siap sedia untuk menjawabnya. Oke, baik. Selamat pagi, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat untuk kalian semua.